Ini adalah kisahku. Pada pukul 11 malam, aku pergi lari malam di taman di bawah rumah kakakku. Tiba-tiba aku mendengar suara gemerisik seorang pria dan seorang wanita yang datang dari rerumputan. Wiki, kamu sebenarnya mampu nggak? Kamu bilang kamu nenggak terangsang kalau di rumah. Aku ikut ke sini bersamamu. Kenapa kamu masih seperti ini? Saat aku mendengarnya, bukankah ini suara anggun Kak Nia? Bukankah kakakku dan Kak Nia pergi makan malam? Kenapa muncul di taman, bahkan di rerumputan? Biarpun belum pernah punya pacar, aku sudah menonton banyak video instruksional, jadi aku langsung mengerti bahwa mereka sedang mencari sensasi. Nggak kuduga kakakku dan Kak Nia jago mainnya. Mereka ternyata melakukannya di taman. Ini seru sekali. Mau tak mau, aku pun mendekat dan menguping. Kak Nia sangat cantik dan memiliki bodi yang super seksi. Mendengar rintihan Kak Nia adalah impianku. Aku berjingkat ke rumput dan diam-diam menjulurkan kepalaku. Kulihat Kak Nia duduk di atas kakakku. Walaupun punggungnya menghadap ke arahku, tapi lekuk punggungnya yang anggun terlihat begitu indah. Mulutku tiba-tiba terasa kering, dan perutku di bagian bawah terasa panas. Menghadapi Kak Nia yang begitu memikat, kakakku sedikit kewalahan. Nia, aku, sepertinya masih belum bisa. Kak Nia dengan marah membentak kakakku. Kamu payah. Umurmu baru 35 tahun. Apa gunanya kamu? Biarpun nggak bisa mengeras, setidaknya kamu berikan aku sesuatu yang berguna, tapi itu pun kamu nggak bisa. Bagaimana aku bisa hamil kalau seperti ini? Kalau kamu tetap seperti ini, aku akan cari orang lain. Kamu mungkin nggak ingin menjadi seorang ayah, tapi aku ingin menjadi seorang ibu. Kak Nia dengan marah menarik celananya dan berjalan keluar. Aku sangat ketakutan sehingga aku berbalik dan lari. Tak lama setelah kembali ke kamar, ku dengar Kak Nia kembali. Kak Nia membanting pintu hingga tertutup, itu membuatku takut. Aku diam-diam menepuk dadaku, aku sangat ketakutan. Aku tidak menyangka kalau kehidupan pernikahan kakakku dan Kak Nia begitu tidak harmonis. Konon wanita yang berusia 30-an itu ibarat serigala dan harimau. Kak Nia terlihat seperti tipe wanita yang bergairah tinggi. Bagaimana kakakku bisa memuaskannya dengan tubuh kecilnya itu? Kalau itu aku, masih lumayan. Aku tertawa kecil. Nia adalah kakak iparku. Kenapa pemikiran seperti ini bisa melintasi benakku? Aku menampar wajahku supaya bisa membuat diriku lebih sadar. Saat aku sedang berpikir liar, samar-samar aku mendengar suara terengah-engah dari sebelah. Aku segera menempelkan telingaku ke dinding dan mendengarkan. Itu memang suara terengah-engah. Kak Nia ternyata. Aku merasa panas dan tak tertahankan. Aku melakukan hal buruk secara diam-diam. Pada akhirnya, suara-suara di kedua sisi tembok saling tumpang tindih. Kecocokan spiritual seperti ini membuat aku sedikit berkhayal. Menurutku, kalau aku berhubungan intim dengan Kak Nia, maka pasti akan sangat harmonis. Tapi, hal ini tidak mungkin dilakukan. Ada kakakku yang menjadi penghalang antara aku dan Kak Nia. Tidak mungkin aku berbuat sesuatu yang bersalah pada kakakku. Aku melepas celana dalam yang kotor dan menaruhnya di kamar mandi di luar. Aku akan mencucinya ketika bangun di pagi hari. Lalu aku tertidur. Aku tidur sampai sekitar jam 9 keesokan harinya. Saat aku bangun, kakakku sudah berangkat kerja. Hanya aku dan Kak Nia yang berada di rumah. Kak Nia sedang membuat sarapan. Kak Nia mengenakan piyama tali ikat sutra. Jadi sosok tubuhnya terlihat jelas di hadapanku. Apalagi di bagian gunung kembarnya dia. Itu membuatku merasa haus lagi. Edo, kamu sudah bangun? Pergi cuci tangan sana. Habis itu, ayo makan. Sapa Kak Nia setelah melihatku. Aku baru pindah kemari selama beberapa hari dan masih belum begitu akrab dengan Kak Nia. Jadi, aku merasa agak canggung. Aku hanya mengiyakan dengan singkat, lalu berjalan ke kamar mandi. Saat mencuci tangan, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Semalam, celana dalam yang kuganti masih ditaruh di kamar mandi. Kak Nia bangun lebih cepat dariku. Dia pasti sudah melihat celana dalam itu, kan? Tepat pada saat aku mencari-cari celana dalamku, tiba-tiba terdengar suara Kak Nia dari belakangku yang berkata,
Nggak usah cari lagi. Aku sudah bantu kamu mencucinya. Aku langsung merasa malu. Celana dalam itu penuh dengan kotoran. Apa Kak Nia tidak melihatnya saat mencuci? Ini terlalu memalukan. Kak Nia malah menyilangkan tangan di dada dan menatapku sambil tersenyum, seolah tidak ada yang salah. Edo, apa kamu mendengar sesuatu tadi malam? Aku menggeleng-gelengkan kepala dengan panik. Sampai mati pun aku tidak bisa mengakui kalau aku mendengar Kak Nia melakukan hal seperti itu sendirian. Enggak ada. Aku enggak mendengar apapun. Benarkah? Apakah kamu enggak mendengar suara-suara aneh datang dari kamarku? Kak Nia sedang mengujiku. Aku tidur sekitar jam 10 tadi malam. Aku benar-benar enggak mendengar apapun. Seusai berbicara, aku buru-buru menunduk dan berjalan ke arah meja makan. Aku tidak berani menatap mata Kak Nia. Tak disangka, Kak Nia juga menyusulku dan duduk di sampingku. Edo, apa kamu takut padaku? Kak Nia menatapku sambil tersenyum, juga perlahan-lahan menyentuh lenganku. Aku merasa seluruh tubuhku bagaikan tersetrum. Apa ini rasanya disentuh oleh wanita? Perasaan ini terasa sangat aneh. Enggak, aku hanya kurang begitu mengenal Kak Nia, jadi aku sedikit berhati-hati. Bukankah semua orang berubah dari nggak akrab satu sama lain menjadi akrab? Edo, tahukah kamu cara apa yang paling cepat dan efektif agar pria dan wanita bisa akrab satu sama lain? Entah itu hanya imajinasiku, aku hanya merasa Kak Nia sedang memberi isyarat padaku. Ya, melahirkan anak, bisik Kak Nia sambil mengembuskan napas lembut ke telingaku. Nadanya terdengar penuh godaan. Selanjutnya, tangannya yang lembut menyentuh dadaku, lalu mulai bergerak turun ke sebuah tempat. Seluruh tubuhku langsung tegang, dan darahku juga seolah-olah sudah mendidih. Tangan Kak Nia teramat sangat lembut. Hal yang terpenting adalah, jarinya itu sepertinya sengaja ingin menjelajahi bagian terintim tubuhku. Dan malam itu kisah cinta antara aku dan Kak Nia dimulai. Aku seperti mendapatkan berlian bisa merasakan tubuh yang begitu cantik dari Kak Nia. Mainnya begitu jago. Edo, aku tidak menyangka ternyata kamu begitu hebat, kata Kak Nia. Aku hanya tertawa kecil. Tapi Kak, kalau ketahuan Kak Wiki aku bisa berabe, kataku. Kamu jangan khawatir selagi Wiki tidak curiga, semuanya akan baik-baik saja. Sebulan berlalu setiap Kak Wiki bekerja, aku yang di rumah dengan Kak Nia bermesraan, tetapi semua itu tidak berjalan mulus. Hari itu dimulai seperti biasa. Kak Wiki sedang duduk di ruang kerja sambil menatap layar komputer, menyiapkan presentasi untuk minggu depan. Suasana rumah terasa tenang, namun sesuatu yang tak terungkap mulai meresap ke dalam hati. Kak Wiki memergoki kami di taman belakang. Kak Nia lupa bahwa Kak Wiki sedang ada di rumah, tetapi mendatangiku sehingga aku ketahuan oleh Kak Wiki yang sedang bermesraan bersama Kakak Nia. Kak Wiki marah besar terhadapku yang sudah menodai kakak iparku sendiri. Nia, Edo, apa-apaan kalian, kata Kak Wiki. Aku yang panik berusaha bicara dan meminta maaf. Kak Wiki, aku minta maaf. Dan aku ditampar oleh Kak Wiki, yaitu wajar karena ini kesalahan yang fatal. Aku nggak berani melihat Kak Wiki yang sedang marah, meskipun aku meminta maaf, tetapi kemarahan Kak Wiki sangat besar. Meskipun aku dipukul dan diusir, semua itu tidak akan bisa mengurangi sakit hati Kak Wiki. Sedangkan Kak Nia diceraikan oleh Kak Wiki. Ya, ini cerita tentang aku dan kakak iparku, yang sampai saat ini aku menyesal telah melakukannya.